Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan latar belakang Partai Masyumi. Partai Masyumi dibentuk pada 24 Oktober 1943 oleh Jepang saat sedang terlibat dalam Perang Pasifik. Masyumi menjadi partai politik Islam terbesar di Indonesia selama masa demokrasi liberal. Sebelumnya, akhirnya dilarang dan bubar pada tahun 1960. Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena diduga partai ini mendukung pemberontakan PRRI. Awalnya, Masyumi bukanlah sebuah partai, melainkan sebuah organisasi Islam. Jepang membentuk ini karena menganggap Masyumi dapat membantu mereka dalam mengendalikan umat Islam di Indonesia. Pada saat itu, Jepang telah melarang Partai Syarikat Islam Indonesia dan Partai Islam Indonesia. Jepang bahkan juga berusaha untuk memisahkan golongan cendekiawan Islam di perkotaan dengan para kiai di pedesaan. Bagi Jepang, para kiai di pedesaan lebih memiliki peranan penting, karena dapat membantu menggerakkan masyarakat untuk mendukung Perang Pasifik, baik sebagai buruh atau tentara. Pada masa pendudukan Jepang, Masyumi menjadi sebuah partai, namun merupakan federasi dari 4 organisasi Islam, yaitu NU, Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam seluruh Indonesia. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, Masyumi berhasil menjadi partai politik terbesar di Indonesia pada zaman itu. Para pendiri dari Masyumi adalah K.H. Wajid Hasyim, Moh Natsir, Kartosuwiryo, dan yang lainnya. Pada awal terbukanya Masyumi, belum diketahui dengan jelas tentang ideologi yang dijalankan oleh partai tersebut, meskipun Masyumi berideologikan Islam. Keislaman dalam Masyumi sangat menonjol, terlihat dari identitasnya yang tercermin dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Masyumi, serta berbagai resolusi yang dikeluarkan. Salah satu resolusi yang dikeluarkan Masyumi adalah melakukan jihad fi sabilillah dalam menghadapi segala bentuk penjajahan. Lambatnya penjelasan ideologi dalam Partai Masyumi bukan karena masalah di dalam internal partai, melainkan di waktu yang sama Masyumi sedang sibuk dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Terdapat 2 hal yang menjadi alasan bubarnya Partai Masyumi. Soekarno ingin merealisasikan pemikiran dan obsesinya terutama mengenai politik, demokrasi, dan revolusi. Terjadi konflik berkepanjangan antara Soekarno dan Masyumi. Soekarno sering mendapat kritikan dari para anggota Masyumi, terutama dari Moh Natsir. Selain itu, para partai Masyumi sendiri juga kerap mengkritis dan menantang gagasan serta kebijakan Soekarno. Soekarno sendiri merasa khawatir jika Masyumi tetap diberdirikan, maka akan mengancam kekuasaannya dan menghambat berjalannya demokrasi terpimpin. Usaha Soekarno untuk membubarkan Masyumi dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan politik, yaitu dengan mengurangi dan menghilangkan peran politik Masyumi dalam pemerintahan dan legislatif, dengan membuat peraturan yang menjurus kepada bubarnya Partai Masyumi. Alasan lain yang juga mendukung keinginan Soekarno dalam membubarkan Masyumi, yaitu karena ada sejumlah pimpinan Masyumi terlibat dalam pemberontakan PRRI. Para pemimpin tersebut adalah Natsir Sjafuddin Perwira Negara, dan Burhanuddin Harahap. Oleh sebab itu, Partai Masyumi pun dibubarkan secara paksa dan para anggota senior turut dipenjara karena dianggap terlibat dalam pemberontakan.
Partai Masyumi Rebron. Pada 7 November 2020, Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Partai Islam Ideologis BPU PPII A. Khalil Ridwan mendeklarasikan berdirinya kembali Partai Masyumi. Telah dibentuk Majelis Suryo dan pengusahaan partai. Dalam situsnya, mereka menyatakan Masyumi dihidupkan kembali karena sedikit politis partai politik yang memiliki ideologis dan kebijakan berintegrasi. Sekian, terima kasih. Saya Della pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.